Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sekarang kita mulai lagi kuliah ketiga ya, chapter 16 ya. 16. Kelihatan belum? Halo? Baru Sudah, kelihatan, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke. Chapter 16 ini membahas mengenai ini apa? Mengenai earning per share ya. Earning per share. Jadi dilutive securities and earning per share ya. Ini ada dua topik ya. Pertama dilutive securities ya. Itu kita bahas mengenai sekuritas yang terbitkan oleh perusahaan yang akan berdampak kepada turunnya earning per share di kemudian hari. Kita perusahaan punya komitmen untuk menerbitkan saham baru. Nanti sekuritas dilutif ini kita jelaskan beberapa jenis ya, kemudian konsep dan pencatatannya seperti apa. Ya. Dan kedua, earning per share. Earning per share itu ada kaitan dengan dilutive securities ya, karena earning per share itu dihitung ada basic earning per share ya, itu disebut juga dengan earning per share, simple capital structure. Yang kedua, comprehensive example itu disebut juga apa? Dilutive ya, basic earning per share dan dilutive earning per share. Kalau basic earning per share, itu tidak ada pengaruh dari dilutive security. Tapi kalau dilutive earning per share ada hubungan dengan dilutive security. Jadi earning per share itu dihitung tidak hanya jumlah lembar saham, rata-rata jumlah lembar saham beredar saat ini ya, juga mempertimbangkan kemungkinan ekspektasi jumlah lembar saham bertambah karena adanya komitmen perusahaan menerbitkan beberapa sekuritas seperti sekuritas convertible bond, convertible preference share, dan seruaran circulation plan ya. Itu sehingga menyebabkan potensi kemungkinan saham beredar di pasar itu akan naik karena perusahaan harus menerbitkan saham baru karena sesuai komitmen dia. Ya. Untuk yang ini ada dua kali pertemuan. Yang satu tentang dilutive security ya. Itu ada 3 bagian sini, dilutive security, seluaran sama circumvention plan. Hari ini. Kemudian minggu depan basic earning per share sama dilutive earning per share. Sehingga nanti tidak ada tugas ya, karena tugasnya sudah saya kerjakan chapter 16 sama sama ini ya, sama latihan yang chapter 15 ya. Nanti tugasnya mungkin 2 minggu lagi saya kasih ya. Jadi bikin chapter 17 sama exercise chapter 15 pun nanti ya. Minggu depan minggu satu lagi ya. Nah, kalau saya tes itu full screen bisa nggak ya? Bisa full screen nggak? Halo? Belum full screen, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Ini juga ya? Nggak bisa, saya sudah full screen, tapi itu belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya kembali lagi seperti sebelumnya ya. Kemudian kita masuk mengenai dilutive security ya. Jadi dilutive security inilah sekuritas yang ada fitur sehingga berpotensi menurunkan earning per share karena adanya tambahan saham beredar di kemudian hari. Jadi sebelumnya kita jelaskan mengenai beda debt dengan equity ya. Karena ada kaitan dengan sekuritas hutang sama sekuritas equity, terutama preference ya. Jadi perusahaan itu melaporkan suatu instrumen ya, apakah dia masuk liability atau equity ya. Jadi seperti misalnya share option ini apakah
apakah liability atau equity. Convertible security, apakah dia itu liability atau equity. Preferred asset, apakah dia liability atau equity. Itu permasalahannya. Jadi karena secara option itu komitmen diberikan oleh perusahaan dengan memberikan hak kepada orang-orang penting di perusahaan itu untuk mendapatkan saham perusahaan. Ini bisa beli saham perusahaan. Ya. Ini apakah liability atau equity share option itu. Lalu convertible security ini apakah liability atau equity? Jadi sebelum dikonversi dia jadi liability, setelah dikonversi itu akan jadi equity. Preferred exchange itu sebelum diselesai atau dikonversi ke saham istimewa, convertible preference share, dia jadi equity. Tapi kalau preference share itu dia agak rancu ya, apakah liability atau equity. Karena sifatnya yang memiliki sifat utang dan juga sifat equity. Sekarang kita masuk convertible debt ya. Di convertible debt inilah obligasi di mana bisa ditukar ke saham perusahaan. Itu disebut juga dengan convertible bond. Jadi convertible bond itu apa yang bedakan dengan bond biasa ya? Yang pertama adalah manfaat dari bond. Kalau bond itu ada garansi bahwasanya perusahaan akan mengembalikan pokok dan bunga dengan pokok bunga. Yang kedua itu dari convertible bond itu, karena dia jenisnya obligasi. Yang kedua privilege khusus di mana pemegang obligasi ini itu bisa menukarkan obligasi itu ke dalam saham biasa. Ya. Kalau obligasi biasa nggak ada hak privilege seperti ini. Hak konversi atau conversi rights ya, hak konversi ke saham biasa ya, tidak ada. Kalau obligasi biasa. Ada dua alasan kenapa perusahaan menerbitkan convertible bond ini. Pertama, untuk meningkatkan equity capital tanpa melalui kenaikan ownership control yang diperlukan. Jadi seperti misal kalau dia terbitkan saham baru ya, itu kontrol pemilikan akan naik ya, Tapi dengan convertible bond ini itu kepemilikan nggak naik karena masih dalam bentuk utang, ya. Kecuali kalau dikonversinya ya. Dan bisa memperoleh debt financing yang tingkat bunga lebih murah daripada dia harus menggunakan penerbitan saham itu mahal juga. Terus juga bank. Kalau bank itu tingkat suku bunga lebih tinggi pada obligasi. Ya. Atau sebaliknya ya, tergantung ya. Kemudian convertible debt itu, bagaimana mencatat convertible debt itu? Akuntansi seperti apa? Convertible debt ini dicatat ya sebagai komponen instrumen perusahaan. Jadi ada instrumen perusahaan yang komponen instrumen keuangan di mana menggunakan metode with and without dalam hal menilai komponen instrumen itu. Jadi menilai komponen instrumen itu menggunakan metode with and without report metode. Ini metode dengan atau tanpa. Jadi kita ingin lihat berapa hak konversi dari obligasi dari utang itu dengan menilai obligasi tanpa konversi dengan sekonversi. Ya. Jadi equity komponen, jadi itu bagian equity komponen. Konversi convertible konversi itu diakui sebagai komponen equity. Dapat di mana selisih antara per value convertible debt pada tanggal penerbitan ya dibandingkan dengan per value liability komponen tanggal penerbitan tanpa adanya
hak konversi ya. Konversi. Implementasi dari pendekatan with and without itulah pertama ya. Implementasi nanti akan menilai convertible debt ini ya. Pertama, tentukan total fair value convertible debt dengan liability dan equity component. Jadi dengan hak konversi ya. Hak konversi itu kan nanti merupakan bagian dari komponen equity. Itu berapa nilai pasar ya. Kemudian kedua, tentukan liability component ya, saja untuk menghitung net present value seluruh contractual future cash flow discounted the market rate interest. Jadi ini nilai liability itu saja tanpa hak konversi ya. Berapa harga pasarnya. Ketika harga pasar menggunakan present value ya. Yang tiga, baru kita subtract liability component estimate dalam step kedua itu dari fair value convertible debt yang diberikan pada step yang pertama itu. Jadi yang kedua yang pertama dikurang kedua. Yang pertama dikurang kedua ya. Itu dapat dikurangkan komponen pertama dan komponen kedua. Dapat selisih itu melakukan hak konversi. Ini lihat contoh ya, contoh akuntansi saat penerbitan obligasi yang ada hak konversinya. Misalnya Rox Group ya. Rox Group itu menerbitkan 2000 convertible bond ya, di awal tahun 2019. Obligasi ini mempunyai jangka waktu 4 tahun ya, dengan tingkat suku bunga kupon 6% dan diterbitkan seharga nominal ya, 1.000 per lembar obligasi. Total hasil yang terima dari penerbitan itulah 2.000 kali 1.000 dapat 2 juta euro. Kemudian interest payable yang terhutang setiap tahun setiap tanggal 31 Desember. 31 Desember itu muncul hutang ini interest bunganya. Masing-masing obligasi dari convertible itu masing satu obligasi convertible bisa ditukarkan ke dalam 250 saham biasa ya, dengan nominal saham biasa itulah 1 euro. Sudah market rate interest non convertible dah 9%. Jadi market rate interest untuk non convertible debt itu 9% market rate-nya. Jadi kita hitung berapa persen value dari bond tanpa convertible. Nanti dibandingkan dengan harga saat ini, di mana harganya 1.000 per lembar. Ini langkah pertama lah, kita menghitung menghitung ini. Itu obligasi ya, tanpa hak konversi ya. Jadi tanpa konversi nilai obligasi itu berapa? Berapa ini? Ini tingkat bunga 9% ya. Berapa lepasan obligasi? Jadi lepasan obligasi ya, bisa tanpa konversi ya. Itu dengan tingkat diskon 9%. Jadi rumus ini pertama kita diskontokan pokok 2 juta akan diterima 3 tahun, 1, 2, 3, 4 tahun ya. 4 tahun ya. Jadi umurnya lah 4 tahun ya. 4 tahun. Nah kemudian cara menghitung persen value dari obligasi kan sudah belajar ya. Sudah belajar di ini
di intermediate 1 kalau belajar. Jadi pertama kita present value kan pokok, kemudian kita present value kan kuponnya. Kuponnya dibayarkan setiap tanggal 1 Desember ya. Itu kuponnya kan bunganya kan berapa? Berapa bunga kupon nih? Kalau bunga pasar 9% bunga kupon ini. Bunga kupon adalah 6%, 6% bunga kupon 6 kali 6% kali berapa? 2 juta ya, 2 juta euro itu dapatnya 120 ya, 120 ribu. Nah dikali tingkat diskonto. Diskontonya kan dia tabel yang single annuity ya, selama 4 tahun tingkat diskontonya lah bukan single annuity ya, karena kan tiap tahun terima bunga 110 ribu. Jadi 3,23972 dikali dengan lihat tabel 64 ya. Kemudian dikali dengan ini, dengan bunga per tahun ya, 120 ribu ya. Dapatnya 38876 ya. Kemudian kalau pokok baru single annuity ya. Jadi single annuity nanti diterima 4 tahun lagi 2 juta, dibagi dengan 1 tambah waktu diskontonya kan adalah berapa? 12% ya, 12%. Tidak suku bunga pasar. 9%. 1 tambah 9% pangkat 4 ya. Dibagi jadi 110.000 dibagi 10 juta dibagi 1 tambah 9% pangkat 4. Dapatnya 1416860. Sehingga present value dari komponen hutang itu tanpa adanya konversi itu 1.805.625 dari nominal 1 juta. Sekarang kita hitung fair value convertible debt pada tanggal penerbitan ya. Fair value convertible debt pada tanggal penerbitan ya, itu 2 juta ya, 2 juta. Kalau dikurang fair value liability komponen pada tanggal penerbitan, itu dikurang fair value-nya, sehingga fair value equity komponen pada tanggal penerbitan adalah sisinya 194,374 ya. Ini disebut juga hak konversi ya. Jadi selisih itulah nilai yang masukkan kepada komponen equity lah bentuk konversi dari obligasi menjadi saham biasa. Ya, itu 194,374 ya. Sehingga akuntansi pada tanggal penerbitan ya, itu ke 10 juta, payable 185,606 ini. Present value dari obligasi itu ya. Nah, sisanya lah share premium conversion equity ya. Sisa itu ini masuk akun equity. Akun equity ya, equity share premium conversion equity ya. Ini selisih antara harga pasar dari obligasi tanpa bunga dengan harga sekarang. Dan pada saat settlement saat pelunasan convertible bond saat dilakukan exercise oleh pemegangnya, maka pada saat jatuh tempo ya, jika obligasi itu tidak konversi, kalau jatuh tempo, kalau tidak konversi maka convertible pada cash ya. Tapi kalau seandainya jadi sehingga jumlah hak konversi sudah alokasikan equity tadi yang 194 ini, 194 ini, kalau sudah alokasikan hasil premium konversi equity dia sebagai satu penambah ya.
Karena dia tidak jadi exercise, tidak jadi menukarkan cash saham biasa, maka catat bond payable pada cash. Kemudian jumlah yang sudah alokasikan ke equity 194,384 ya. Itu masuk ke share premium konversi equity ya. Konversi equity account untuk ditransfer atau transfer kepada share premium dari account ya. Itu. Jadi share premium konversi account equity itu akan di kredit ya, akan debit, akan debit ya. Sehingga hilang. Jadi transfer ke share premium. Jadi debitnya ini kalau saat tidak jadi digunakan share premium konversi equity di debit, kreditnya return earning. Ini. Oh sorry, kreditnya share premium ordinary account. Jadi share premium ordinary account mana-mana. Share premium ordinary account kan di kredit, dia debit ya. Debit kreditnya apa? Kreditnya lah masuk ke itu. Kreditnya mana tu? Kreditnya. Debitnya kan share premium conversion equity ya. Kreditnya lah. Okay. Kemana tu? Kreditnya. Halo? Kreditnya kemana fikirnya? Masuk ke? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Kemana masuknya tu? Ini kan nanti kalau dia nggak jadi dikonversi, share premium konversi equity kan di debit itu. Ya. Kreditnya kemana? Share premium konversi equity. Dia kan dikasih tahu nih. Ya. Ini jumlah original alokasikan ke equity 194 dalam bentuk share premium ya. Kalau konversi equity account atau ditransfer ke share premium dari account ya. Jadi share premium konversi ini di DP kreditnya lah share premium ordinary ya. Jadi ini kalau sedang nggak jadi digunakan share premium konversi equity di DP kreditnya lah share premium ordinary. Dimasukkan ke share premium ordinary ya. Kemudian pada saat konversi saat jatuh tempoh dikonversi maka jumlahnya lah share premium konversi equity di debit yang tadi itu bond payable 2 juta plus capital ordinary 500,000 ya. Kemudian share premium ordinary. Jadi bond payable itu nanti kan di kredit kan, jadi kan hilang tuh bond payable 2 juta. Kemudian berganti jadi share premium sama capital sama share premium ordinary. Jadi tambahkan, jadi maksudnya bond payable tambah share premium di debit ya. Itu kasihkan ke share capital ordinary. Jadi kan nominal 500,000. Sisanya 2.194.394 dikurang 500,000 masuk ke share premium ordinary. Ya, share premium ordinary ya. Maksudnya. Nah, bagaimana kalau konversi obligasi itu sebelumnya tempo ya, sebelumnya tempo. Jadi kalau ini kan konversi saja tempo ya. Tempo ini umurnya 4 tahun kan. Kalau di konversi ini kan dah 4 tahun ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kalau di konversi sebelumnya tempo berarti sebelumnya tempo tanggal 31 Desember tahun 2022 ya. Nah, misalnya dia konversi tanggal 31 Desember 2020 di sini. Nah, ini berarti di 31 Desember 2020 dia ada konversi. Ya, konversi di sini. Bagaimana mencatatnya? Jadi kalau itu terjadi ya, beli tempo ya. Kalau terjadi maka kita debit bond payable dari bukunya. Dari buku bond payable tanggal 31 Desember 2020 berapa? Lihat di sini. 1894464. Ya, ini. 1894464. Lihat nilai buku pada tanggal 31 Desember 2020. 1894464 ya. Kemudian di kredit di kapital lah kapital. Kapital sama share premium. Totalnya berapa? Totalnya lah bond payable di debit sama dengan ditambah dengan share premium konversi equity yang
ini, ya. Nah, premium ini kan premiumnya adalah 18194 ini. Nah, ini premium komposisi kan 194 394 ini di debit bersamaan dengan nilai buku utang obligasi 1694 tambah 194 374 Nah, ini total ini merupakan dimasukkan ke rekening sekapital sepremium. Sekapital dulu lah nominalnya 5 juta, sisanya lah masuk secara premium ordinary. Jadi itu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya perusahaan itu beli sembunyi tempo? Di sini kan kalau ini dia tukarkan 10 jam tempo ya, bersih. Bagaimana dia beli kembali obligasi itu 10 jam tempo? Perusahaan yang beli ya. Jadi nggak jadi tukarkan ke saham, tapi perusahaan beli itu tarik. Nah, Rods menentukan bahwa fair value dari liability component itu sama dengan harga convertible bond ya. Pada tanggal itu sama, bisa 31 Desember 2020. Sehingga dikurangkan dari fair value convertible bond issue saya sebutkan. Sehingga muncul apa? Value of equity. Ini perbedaan antara pertimbangan alokasi dipertimbangkan kepada liability dan carrying amount dari liability itu diakui sebagai gain atau loss. Nanti bila pertimbangkan terkait dengan equity component diakui sebagai equity. Jadi beli sebelumnya tempo, perhatikan. Bisa per value convertible debt termasuk liability dan equity component. Itu berdasarkan ke pasar lah 965.000 ya, Desember 2020. Nah, per value liability component ya di jumlah ini berhutang itu 1904900. Sehingga berdasarkan perhitungan present value dari non convertible bond dengan year terms ya, koresponden yang jadi kependek terhadap maturity dari obligasi yang akan dibeli kembali. Ini misal seperti ini. Pertama kita tentukan gain atau loss dari liability component. Kenapa kita kan menarik obligasi yang sedang berjalan sebelum tempo ya. Jadi beda sama tadi substansinya dia mengkonversi ke dalam sahamnya. Ini enggak kita tarik obligasi convertible itu sebelum tempo. Ini bukan dikonversi ke saham, tapi konversi ke saham sebelum tempo. Ini cara apa? Pertama present value dari komponen liability tanggal 1 Desember 2020 ya, dan 904.500 di mana ya. Nah, itu ada di itu jadi ini 1904 nih ya, ini sudah diketahui soal per value komponen liability per value 1904. Kemudian kita hitung lagi nilai bukunya. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya berdasarkan ini ya, ini tabelnya satu nilai bukunya 1944 karena kan Desember 2001. Desember tahun 2020 atau awal Desember 2021 ya. Ini. Nah, ini. Ibu ada 1944. Ya. Okay. 965. Empat. Ini 1965 ya. Berdasarkan ke pasar ini 1965. Ya.
Ini 195 berharga pasar itu fair value komponen liability 194,900 ya. 4,900 ya. Ini berarti angkanya. Kembali berdasarkan perhitungan present value dari non-convertible bond dengan umur 2 tahun ya. Ya, itu 2 tahun. Itu lagi ini 194966 ya. 500 ya. Nah, ini caranya ya. Jadi present value liability komponen 3 Desember 2020 demikian ini given angkanya. Ini 190,900 ini enggak given. Bukan berdasarkan tabel tadi ya. 94,900 ya. Nah, kemudian current value ini kan present value itu. Current value liability komponen itu Desember 2020 1894 1894 ya. 1894 nih. Ini current value-nya. Current value dia di tabel ini 189,464 ya. Ini. Kemudian fair value komponen liability 194 ya. Ya. Kalau ini pasal convertible-nya 195, 194 tanpa convertible, tanpa konversi ya. Kemudian ada buku lihat di tabel nih 1894464. Dapat selisih berapa? 10836. 836 itu termasuk rugi pembelian kembali ya. Karena ini bukan transaksi modal. Transaksi modal nggak boleh diakui ya. Karena nilai bukunya 1894 ditarik 1904. Jadi kan lebih mahal harga penarikannya daripada nilai buku. Ini diakui sebagai loss on repurchase. Dan berikutnya menentukan adjustment untuk equity ya. Nah, ini equity ini terkait dengan konversi itu. Konversi itu kita bandingkan fair value obligasi dengan konversi dibandingkan nilai pasar dari obligasi tanpa konversi. Kalau dia menggunakan nilai buku ya dengan adanya konversi ya, nilai pasar dari convertible debt itulah 1965. Tapi kalau harga pasar tanpa konversi itu 1904,900. Ini kan given kasih angka. Hasil 4 di 900 ya. Jadi kalau seandainya harga pasar ini dikatakan juga 1965.000. Dia dua harga pasar, harga pasar convertible tanpa konversi, harga pasar convertible pakai konversi. Ya. Nah, untuk mencari hak konversi itu selisih antara harga pasar convertible tanpa konversi sama harga pasar convertible bond obligasi dengan konversi. Ya, jadi beda ya, beda substansi. Kalau satu loss report kita patokannya kepada kepada liability saja ya, liability tanpa konversi gitu. Dari nilai bukunya dibandingkan dengan harga pasar obligasi tanpa konversi itu. Ya. Dapat 10,436. Sedangkan yang untuk konversi itulah bagi dari equity itu 60-100 ya. Sehingga kita akan catat jurnalnya bond payable dari bukunya kan 894464 pada akhir tahun 2020. Kemudian ada share premium konversi equity. Sebenarnya konversi equity ada 60.000. Ini yang ini nih ya, sisi itu. 60.100 ya. Saya ditarik gitu. Sebelumnya muncul berapa konversi itu? Konversi itu ini sebelum dari berapa? Ini kan ini 610 itu sebenarnya konversi equity ya. Konversi equity sebenarnya ada nggak? Kan konversi equity ya, ada nih premium konversi equity 194,374. Ini konversi sebelum jatuh tempo, ini konversi ditarik sebelum jatuh tempo 194 ya. Nah, ini dikurangkan itu premium konversi equity. Lalu rugi karena repurchase yang 10 ini. Sehingga case-nya 16905 500 sama dengan harga pasar
convertible bond itu. Ya, ini nilainya. Ya, ini. Ya. Kemudian induce konversi. Ya. Jadi konversi itu di mana si penerbit menginginkan melakukan encourage from konversi. Di konversi yang dipercepat ya. Kemudian penerbit sering menambahkan pertimbangan yang menyebabkan sweetener ya, atau induce konversi. Itu daya tarik ya bagi si pemegang obligasi mau obligasi ditarik ya. Nah, sweetener itu diakui sebagai beban current periode ya. Sweetener. Jadi rangka untuk apa mau pemegang obligasi menjual kembali kepada perusahaan penerbitnya, maka dikasih iming-iming ya. Iming itu saya kelebihan pembayaran. Misalnya perusahaan ini memiliki outstanding convertible itu 1 juta. Di mana 1 juta itu bisa ditukarkan ke saham biasa sebanyak 100.000 lembar saham. Ketika diterbitkan, lalu mencatat sell premium dari komposisi equity itu 15.000. Sell premium komposisi equity 15.000. Lalu menginginkan untuk mengurangi annual interest cost. Sehingga dia membujuk supaya pemegang obligasi itu mau mengkonversi ke jadi dia mau mengkonversi yang diimbangi dengan apa tertentu. Perusahaan ini setuju untuk membayar gangnya itu convertible debenture dengan tambahan 80.000 untuk mau dia mau disebut mengkonversi ya, mengkonversi tarik mengkonversi ke saham supaya nanti dia hutang ke saham. Kenapa? Karena perusahaan kesulitan keuangan nanti supaya tidak ada bunga lagi. Sehingga 80.000 itu adalah nama konversi expand. Ya. Jadi ada case yang dibayarkan terkait dengan itu ya. Jadi dia konversi itu kan nggak ada case yang masuk ya, karena dari hutang ke saham ke konversi. Ini supaya ada mau konversi nama induce conversion. Sehingga premium conversion equity tadi yang 15.000 itu dikembalikan dihapus ya, convertible 1 juta ya, nominalnya. Kemudian sel kapital ordinary 1 juta, 100.000. Ya. Dan sel premium ordinary 19.000. Ya. Sel premium ordinary. Kapital 100.000, di mana 100.000 itu? Dari itu dia kan komposisi 100.000 satu obligasi bisa tukar 100.000 saham biasa. Jadi kalau dia obligasi ada 1 juta, bisa tukar sebanyak 100.000 saham biasa dari minus 1. Jadi 1 dikali 100.000 dapat 100.000 euro. Karena premium sisanya, sisi antara 1 juta dikurang 100.000 dapat 115 ya. 15 ini menampung juga security 15.000, jadi 915.000. Nah, kemudian yang untuk hak untuk supaya menarik, supaya pemegang obligasi itu mau ditukarkan yaitu ke mana? Ke saham ya, maka tambahkan dikasih uang 80.000 tambahan. Maka dikasih sebagai konversi expand pada cash. Nah, keberadaan saham itu termasuk opsi ya bagi pemegang saham istimewa itu untuk mengisi saham portfolio menjadi saham biasa ya di reserve. Itu sama kayak suatu obligasi, obligasi dihutang ke equity, ini dari equity ke equity. Pertama lah convertible preferential dilaporkan sebagai bagian equity. Ya. Kemudian jadi antara equity lain ke equity lain, dari satu equity. Dan pada saat preferential itu dikonversi ke atau dipurchase, dibeli kembali, maka tidak ada gain to loss yang dicatat.
beda ya. Jadi kalau obligasi ada karena itu bukan transaksi modal. Ya. Jadi selisih antara present value harga pasar obligasi tanpa konversi dengan nilai buku obligasi itu sisi rugi pertukaran ya. Karena ini bukan transaksi modal. Tapi kalau saham istimewa, dalam saham istimewa ini bagian dari equity, maka terjadi perbedaan antara antara nilai buku dicatat dengan harga pasar tidak diakui sebagai keuntungan. Karena dia bukan akuntansi. Pengantuk saja. Kemudian ilustrasi ya, macam 2 ya. Kemudian ini perusahaan Morse menerbitkan 1000 convertible preference share di mana memiliki nominal 1 euro per share. Nah, saham itu diterbitkan dengan harga 200 lembar per saham. Dalam mencatatnya lah cash, share capital preference, share premium, konversi equity. Ini share premium lah konversi equity karena ada hak konversi di situ. Sehingga ini karena masuk modal ya, tidak boleh mengakui laba rugi dalam konversi itu. Saya konversi antara saham istimewa ke saham biasa. Tapi kalau saat konversi obligasi ke saham biasa ada laba rugi konversi dan membandingkan nilai buku sama harga pasar obligasi tanpa konversi. Karena dia bukan equity. Jadi jika masing-masing saham itu dikonversi ke dalam 25 lembar saham biasa ya, satu saham biasa, satu saham istimewa ditukar ke 25 lembar saham biasa dengan nominal 2 euro. Maka itu akan memiliki yang mana memiliki fair value pada 10.000 ya. 10.000. Jadi mencatat konversi itu sebagai berikut. Jadi share capital preference, share premium konversi preference ya. Ini kan konversi itu. Jadi saat ini konversi saham biasa, jadi dikredit lagi, di debit ya, supaya hilang nol. Saham share capital preference di debit, dihapuskan. Share premium konversi equity dihapuskan menjadi share capital ordinary, share premium ordinary. Seperti itu. Tidak ada laba rugi pertukarannya. Hasil capital ordinary itulah satu saham istimewa ditukar 25. Dia ada 1000 lembar, 1000 kali 25. Dan nominal ada 2 euro saham biasa itu. Jadi bakal 50.000. Sisinya itu jadi share premium ordinary. Jadi ini kan 200.000 ya ini. Nah, 200.000 ya. 200.000. Jadi dikembalikan lagi sehingga share capital ordinary nambah 50, share premium nambah 100.000. Jadi tidak diperhitungkan berapa harga pasar di saham istimewa itu saat ditukarkan, nggak ada. Itu adalah rugi pertukaran nggak ada. Kemudian jika convertible preference share itu dibeli kembali dengan harga wajar pada saat konversi ya, di konversi ini agak wajar ini kan harga pasar saat konversi kan pas 10. Tapi kalau dia konversi seperti ini, tidak ada mengakui 410 ini. Tapi kalau dia menarik itu seharga 410 harga pasar wajar, maka kreditnya cash, debitnya lah share capital preference yang ditarik itu, share premium konversi equity, RE 210 RE, sisinya RE. Itu tapi adanya laba penarikan. Karena ini transaksi modal. Kan dibeli pada 10, harga kan cuma 200, belinya 10.000. Maka sebenarnya terjadi
ini. Jadi apa retail earningnya berkurang. Debit, kakak rugi tu. Tapi ini kalau nggak boleh lagi rugi dia ke retail earning. Itu yang convertible preference. Bagaimana kalau seluaran? Seluaran itu warren itu adalah sertifikat yang menyatakan bahwa pemegangnya itu bisa mendapatkan saham dengan harga tertentu dalam tanggal tertentu ya, proyek tertentu. Itu warren. Secara normal muncul berdasarkan kondisi 3 situasi. Kenapa dikasih warren ke karyawannya? Atau pihak ketiga bisa juga. Itu untuk membuat security lebih atraktif, lebih menarik. Jadi saham perusahaan itu lebih menarik. Jadi kemungkinan harganya akan naik ya, pada warren. Kemudian bagi stakeholder sekarang itu mempunyai hak preventif right untuk membeli pada resell. Jadi kalau dia memiliki seluaran ya, pada permintaan saham baru berarti dia pertama ya, hak untuk membeli saham baru itu. Dan yang berikutnya lah, untuk mengeksekusi bagi eksekutif dan employer. Itu dalam bentuk form yang lebih compensation. Form dari kompensasi ini adalah bentuk lain dari kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dan karyawan. Seluaran. Tapi untuk bagi eksekutif lebih cenderung namanya stock option. Nah, bagaimana seluaran itu diterbitkan dengan menambah sekuritas lain? Ada. Jadi kat lamsam itu. Jadi tidak hanya warren diberikan kepada karyawan ya, eksekutif juga ada fitur lain ya. Ini warren diterbitkan dengan sekuritas lain. Setelah basically lah, itu opsinya jangka panjang. Tidak bisa setahun, bisa 2 tahun, 3 tahun. Untuk membeli saham pada harga tetap. Jadi kalau kita berikan opsi sertifikat kepada sebagai pemilik waran, dia bisa beli saham perusahaan 2 tahun lagi dengan harga yang sudah dipatok dalam sertifikat itu. Secara umum waran itu 5 tahun. Ya, 5 tahun secara umum. Secara okesionalnya 10 tahun. Ini 5 tahun juga. Kalau perusahaan harus menggunakan with and without method untuk melokasikan hasil kedua komponen itu. Jadi ya with and without record method ya, untuk mencatat. Ini contoh seperti ini contohnya. Gua saya lihat website contoh ini agak sedikit tentang warren ni. Jadi pada titik waktu tertentu, Siemens ini menerbitkan aplikasi dengan lampiri warren 5 tahun. Jadi jual aplikasi sama ada sertifikat lain attachable tu ya, ditambah di sertifikat lain dari 5 tahun warren. Asumsi bahawa warren ini umur 5 tahun itu perlu opsi untuk membeli salah satu dari organisasi saham biasa. Nominal saham biasa 5 euro. Harga prima. Maka tadi saya bilang untuk membeli saham perusahaan yang tertentu. Tentunya prima. Dapat dibeli berapa tahun lagi ni? Asumsi 5 tahun. 5 tahun lagi bisa dibeli. Karena asumsi warren itu umur 5 tahun. Pada titik waktu organisasi Siemens itu terjual 30. Jadi pasar dia 30. Nah, warren mungkin Siemens untuk untuk bertengah harga penawaran obligasi sebesar 10 juta face value. Harga nominal dengan 8% per year. Ya. Nah, Siemens juga mampu untuk menjual obligasi plus seperti warren itu 10 juta 200 ya.
untuk mencatat hasil dari penjualan ini, maka Simen menggunakan with and without method, sama seperti obligasi tadi. Dengan menggunakan pendekatan di mana Simen menentukan present value dari future cash flow terkait dengan obligasi lah 9707852. Dia ada dua obligasi sama warrant diberikan situ. Nah, sekarang kita lihat jawapannya. Jadi untuk menggunakan pendekatan ini with and without recourse with and without method Yang sebenarnya menentukan pertama present value dari future cash flow dengan obligasi, kan sudah dikasih datanya. Ini kasih angkanya, usah cari hitung present value lagi. 97852. Kemudian per value obligasi. Nah, harga pasar obligasi itu sudah ada tadi. Sebenarnya bisa menjual obligasi tambah dan 10.200 ya. Kalau portfolio obligasi aja tanpa waran itulah 9.700. Kalau portfolio obligasi dengan waran 10.200. Selisihnya lah. Nah, itu merupakan waran sebagai bagian dari equity 492.148. Sehingga obligasi yang dijual itu mencatat cash pada bond payable 975.852. Kemudian berikutnya dia mengakui adanya cash sell premium sell warrant. Sebenarnya sell warrant adalah selisih antara harga pasar obligasi dan harga pasar obligasi yang menggunakan warrant. Jadi kemudian berikutnya ya. Asumsi bahwa investor mengakses seluruh 10.000 waran itu. Jadi dia konversi, dia bisa mendapatkan warannya. Tentu saja dia ngasih uang kan. Uangnya berapa? Kan sudah dijanjikan dari obligasi memiliki dia bisa nukarkan 10.000 saham biasa dengan harganya 25. Dia kasih terima 10.000 kali 25. Kemudian itu yang kasih terima. Kemudian server premium dari waran itu di debit, tadi kan ada di kredit ya. Lalu kita hapuskan. Sehingga total debit itu 492 tambah 250 ya. 491.48. Jadi dapatnya 742 ya, 148. Kemudian share capital dari share ya, 10.000 kali 5 itu nominal, selisihnya share premium. Selisih antara cash sama share premium waran yang sudah kita akui pada saat kita menerbitkan obligasi waran, muncul waran 492.148 ini. Nah ini share premium waran 492.148. Oke. Tentang obligasi itu mengakui obligasinya itu mengakui warannya pisah ya. Karena share premium warannya kita keluarkan pada saat pemegang waran itu mengeksersis dengan beli saham 10.000 saham dengan nominal 5. Ya. Kemudian hak untuk subscribe to additional share. Ya. Jadi share right ini jenis share waran juga. Ya. Cuma share right sebenarnya. Itu diberikan kepada pemegang saham yang ada sekarang untuk mendapatkan hak privilege untuk membeli saham baru terbitkan oleh perusahaan. Dia lebih hak untuk beli dulu, baru investor yang lain, investor baru. Jadi harga secara normal kurang dari current market value. Jadi saya kurang. Jadi kalau market value-nya satu harga 60, dia bisa dibeli hanya 50. Perusahaan membuat jurnal memorandum jurnal pada saat diberikan hak secara itu kepada pihak tertentu ya. Itu right itu diberikan kepada pihak tertentu. Dan share option itu diberikan kepada ini share option ini sudah sejenis itu option juga ya. Tapi pemegangnya beda-beda. Kalau share itu
pada pihak tertentu, kalau wawaran itu pada karyawan ya, pada petinggi di itu. Tapi kalau self-plan compensation biasanya diberikan kepada key employee, pemegang kunci yang bertanggung jawab ya. Misal kepala divisi ya, kemudian ke CEO, kemudian kepala cabang besar gitu ya. Jadi dasar untuk sebagai base compensation yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan bagus, dia untung gitu. Ya karena dibeli di bawah harga pasar. Jadi kalau kinerja perusahaan jelek, dia nggak mau exercise opsi itu. Exercise dari sell option itu. Dia motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik supaya nilai saham perusahaan naik. Jadi keuntungannya harga exercise dengan harga pasar saham. Kemudian membantu untuk menahan eksekutif dan rekrutmen new talent. Jadi eksekutif kalau eksekutif pindah dengan adanya share compensation plan itu, dia agak malas pindah. Kalau pindah haknya hilang ke perusahaan lain. Dan juga untuk daya tarik bagi pegawai baru yang punya talenta, diberikan dia itu option supaya dia mau kerja di perusahaan itu. Tapi option bisa sukses 2-3 tahun ke depan ya, bisa 4 tahun ke depan. Dia menggunakan kriteria performance untuk mengontrol employee. Ya. Kemudian compensation plan itu diukur menggunakan value method ya, mengukurnya harga pasar ya. Jadi berdasarkan harga pasar, perusahaan menggunakan acceptable option price model ya. Jadi menggunakan option price model yang diterima umum, biasa diterima itu Black School model ya. Kemudian bagaimana mengakui share compensation itu. Jadi share option plan ya, ada dua hal isu terkait dengan akuntansi. Pertama, bagaimana menentukan compensation expense dari share option plan itu. Yang kedua, berapa lama perlu untuk melokasikan compensation expense. Jadi kalau ada compensation expense itu ditentukan berapa lama dilokasikan, apakah 3 tahun, 2 tahun, itu saja selama masa kompensasi itu. Bisa kalau dia diberikan exercise 3 tahun, berarti kompensasi itu akan kompensasi selama 3 tahun. Dan share option plan itu menentukan expense, bagaimana perusahaan mencatat total compensation expense berdasarkan value dari option yang diperkirakan untuk based on the debt pada saat jaminan itu grant itu opsi untuk bagi karyawan. Jadi grant itu opsi, bisa kalau gunakan bisa enggak. Kalau dia harga exercise di opsi itu lebih tinggi daripada harga pasar perusahaan, mungkin dia tidak gunakan. Tapi harga opsi itu lebih rendah dibandingkan harga pasar saham itu saat sekarang, itu pasti akan gunakan. Dia ada untung kan. Nah, alokasi compensation expense itu mengakui compensation expense dalam periode di mana perusahaan itu karena masih melakukan jasa ya, sebagai karyawan, service period. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya compensation expense itu 3 tahun ke depan. Nah, 2 tahun kalau ini udah keluar, berarti hilang haknya. Jadi dihapuskan. Ya. Tapi kalau seandainya dia bekerja sampai 3 tahun, compensation expense itu akan diakui terus. Jadi kalau 3 tahun itu berapa, nanti dibagi 3 ya, ke seluruh. Ada juga menggunakan percent value, tapi jangan bukan seluruh. Percent value juga percent value. Kita lihat bagaimana hitungnya. Ini misalnya compensation example. Misalnya 1 November 2018, pemegang saham Chen menyetujui untuk satu program di mana memberikan grant itu penghargaan perusahaan bagi eksekutif yang sudah bekerja 5 tahun. Bagi eksekutif perusahaan, 5 eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 saham masing-masing
masing-masingnya saham perusahaan itu sebesar 100 per value. Jadi ada 5 eksekutif, masing-masing eksekutif itu bisa membeli 2.000 lembar saham perusahaan. Seharga nominalnya 100 yen, ya, di harga nominal ya. Perusahaan memberikan penghargaan suatu opsi 1 Januari 2019 ya. Eksekutif bisa mengeksersis opsi itu pada waktu 10 tahun ke depan. Jadi 10 tahun ke depan boleh dieksersis, mau tahun kedua, tahun ketiga, keempat silakan. Harga opsi per lembar itu 86.000. Dan market price share tanggal penghargaan itu 7.000. Jadi harga opsi price lah berapa harga pasar, berapa harga untuk mendapatkan satu lembar saham itu 6.000 ya, di opsi itu. Tapi di pasar harga 7.000 per lembar. Jadi kalau dia beli saham perusahaan di perusahaan sendiri harga 6.000, nanti dijual pasar 7.000. Dia untung. Untung itulah merupakan bagian kompensasi berikan kepada karyawan. Tapi dia tidak berikan, boleh diterbitkan langsung diberikan enggak nanti 2 tahun atau 3 tahun ke depan udah bisa dicairkan. Berdasarkan portfolio method, perusahaan menghitung total kompensasi expense dengan menerapkan satu acceptable portfolio option pricing model. Nah, Black-Scholes ini adalah Black-Scholes. Jadi yang diakui di secara akuntansi dalam menentukan nilai opsi itulah namanya Black-Scholes option model, pricing model. Untuk mendapatkan istilah simpel, kita asumsikan bahwa value option pricing model itu menentukan total compensation expense itu 22 juta, 20 juta. Umur berapa ini? Selama 10 tahun ya. Asumsi bahwa ini kan 10 juta ya. 22 juta, ini 2 tahun. Kalau 20 juta bagi 2 berarti. Jadi asumsi bahwa expected period benefit adalah 2 tahun. Dimulai dengan tanggal penghargaan. Chen harus mencatat transaksi terkait dengan opsi ini sebagai berikut. Jadi kompensasi expense karena harganya kan total kompensasi itu total kompensasi expense 22.000. Ini given kan. Dan sepremium 100%. Kemudian compensation expense sebenarnya ini harganya ada formulasi yang dapatkan 2.000 itu. Tapi ini tidak diberikan itu ya. Caranya. Sudah given itu. Jadi compensation expense 22.000 bagi 2 kan per tahun. Jadi 11.000 diakui sebagai beban kompensasi pada sepremium secara opsi. Kemudian tahun kedua juga sama compensation expense pada sepremium secara option. Jadi sepremium secara option itu 22 juta di akhir tahun kedua. Dan diakui bebannya. Nah, 22.000 sepremium secara option. Artinya kalau seandainya dari 5 eksekutif itu yang selesai lah itu hanya 2.000 dari 10.000. Itu 20% eksekutif itu master success ya. Sehingga kalau master success maka dia kasih cash kan 2.000 kali 6.000 karena kalau dia beli 6.000 di pasar kan 7.000. 2.000 kali 6.000 dapat 12.400. Dapat 12.000. Nah, hak yang 20% itu terhadap sepremium seoption inilah 22.000 kan dikali 20%. 22.000 kali 20% karena ini kan kalau yang sepremium option 11.000 ini 12.000 ini ya. 22.000 ini itu hak untuk yang kelima direksi itu. Kalau dia tidak gunakan sayang juga ya. Dan juga sehingga kalau dia beli 12.000 ya, dia mendapatkan modal store itu 2.000 tambah 16.200. Dapatnya berapa? Dapatnya 16.800. Padahal nyetor uang cuma 12.000. Tapi hak klaim terhadap aset naik 16.400. Dari mana? Karena ada tambahan sepremium opsi 4.400 ini. Nah, pada saat ini SSS itu saat expired ya. Jika eksekutif lain itu tidak mengakses, berarti kan ada SSS besar berapa? 80% kan. 80% dari
22.000, yang belum digunakan 13.600. Jadi share premium share option ini di debit dihapuskan, kreditnya share premium expired share option. Ini share premium expired share option ini itu masuk nanti ke itu, ke return earning ya. Ini share premium share option ini masuk mengurangi akun share option, share premium share option. Nanti ditambah share premium expired share option ini masuk ke return earning. Dan jadi sekali total kompensasi itu diukur pada tanggal grant, maka bisa kita lihat bahwa dia mengalami perubahan di masa depan. Itu tergantung apakah adjustment diperlukan. Bisa ada karena perubahan service condition, market condition, service condition itu terkait dengan jasa yang bersangkutan. Ya. Misalnya contoh kompensasi tadi nilai berapa? Ya, diberikan 22.000 kan. Bisa berubah jadi 24.000 oleh kinerja dari yang bersangkutan. Ya, dari si 5 itu. Ada kondisi pasar juga ya. Kondisi pasar itu sahamnya turun, tentu saja si kreasi itu tidak dapatkan apa-apa ya. Bagi harga di bawah harga sukses dari opsi itu. Tapi kalau harga masih itu ada untung. Maka itu yang perlu adjustment terhadap harga share compensation itu. Harga dari grant diberikan kepada Tracy itu. Nah, bagaimana kalau program ini ada restricted share-nya? Ini restricted share plan adalah program pementasan saham ya. Itu mentransfer share itu kepada employee. Tergantung kesepakatan bahwa share tidak bisa dijual. Jadi diberikan karyawan, tapi kalau tidak bisa jual tidak bisa jual saham itu ke pihak lain. Ditransfer juga nggak boleh. Diplet sampai vesting terjadi. Maksudnya apa? Share itu tidak pernah menjadi bernilai secara kompleksitas tidak bernilai. Kemudian share secara umum menghasilkan satu dilusi dan pengurangan dilusi terhadap existing shareholder. Dan share lebih baik menunjukkan insentif employee dengan insentif perusahaan. Jadi ada insentif yang menarik bagi employee terkait dengan sedia di dalam perusahaan itu. Jadi kalau akan diberikan share perusahaan, berarti kan perusahaan jadi merasa dia memiliki atas perusahaan itu. Contoh misalnya, restricted dari share contohnya itu. 1 Januari 2019 perusahaan ini menerbitkan 1.000 saham restricted hanya kepada CEO. Ini CEO itu nggak bisa jual ke pihak lain. Nah, Christy de George, dia adalah nama CEO-nya. Ogden nama perusahaan itu, saham Ogden itu mempunyai per value harga pasar 20 ya per lembar. 1 Januari 2019 ya. Nah, sebagai tambahan informasi sebagai berikut. Service period terkait dengan restricted share adalah 5 tahun, jadi 5 tahun ke depan ya. Dan vesting terjadi jika Decors stay masih tetap. Ini vesting kenikmatan yang akan diterima dalam bentuk keuntungan dari restricted share itu hanya kalau dia masih berada di perusahaan selama 5 tahun ke depan. Kalau dia keluar tahun ketiga, hilang ya, vesting itu hilang. Nah, portfolio saham itu 1 lembar saham. Maka dia membuat jurnal untuk pada tanggal grant diberikan, penghargaan diberikan kepada eksekutif CEO itu, ya, sebagai berikut ya. Dia akan mencatat Ogden itu unearned compensation yang belum diterima 20.000, share capital 1.000 sama share premium 11.000. Ya. Jadi langsung boleh unearned compensation.
Kenapa? Karena diperkirakan kompensasi itu pasti akan diterima cashnya. Kan sekarang 20.000 ya. 20.000 ya saat sekarang. Harga pasar sekarang 20.000 ya. Jadi annual compensation asset ini akan disajikan di dalam cost of service dalam kinerja. Jadi bukan sebagai aset ya. Sebagai aset ya. Dilaporkan di equity, ekuitas dalam laporan posisi keuangan sebagai kontrakon dari equity. Ini pengurangan equity, bukan sebagai aset ya. Annual compensation. Nah, pada saat ajudan dibuat di Desember 2019 saat Orden ini mencatat compensation expense itu compensation expense 4.000 tadi berapa? 20.000 kan, 20.000 kan karena ada 5 tahun berarti 20.000 bagi 5. Berarti setahun itu akan ada mengakui compensation expense pada others kompensasi. Ya. Dan diasumsikan bahwa Dejos itu keluar dari perusahaan tanggal 30 hari sebelum 5 tahun ya. Dia keluar. Jurnal mencatatnya dibatalkan ini ya. Ini dibatalkan. Ya ini dibatalkan. Sekapital diri sama SPM itu dibatalkan, nggak jadi. Ya. Dibatalkan dengan di debit ya. Karena kreditnya akan apa? Compensation expense 4.000 kali 2. Itu kan tadi sudah diakui compensation expense tuh. Expense 2 kali. Expense 2 kali kalau setahun kan 4.000. 2 kali kan 8.000. Enggak ada compensation 12.000. Jadi 18.000. Compensation expense-nya 18.000. Ya. 20.000, 10.000. 12.000 belum digunakan expense yang itu digunakan expense 8.000 untuk 2 tahun. Ya. Dan berikutnya employee share purchase plan. Ini secara umum memungkinkan semua karyawan untuk membeli saham pada discounted price untuk jangka pendek. Ini mempertimbangkan kompensasi atau harus dicatat sebagai expense selama service period. Ini misal seperti ini ya. Misalnya perusahaan menawarkan kepada semua karyawannya sebanyak 1.000 orang untuk peluang untuk partisipasi sebagai employee share purchase plan, program pembelian saham oleh karyawan. Berdasarkan persyaratan dari program tersebut, employee mungkin untuk membeli 100 lembar saham biasa, nominal 1 lembar seharga dengan diskon 20%. Jadi kalau harga di pasarnya 1.000 dia bisa beli 800. Harga beli pembelian harus dibayarkan lebih jauh pada saat itu, pada saat penawaran itu diterima. Total 800 employee itu menerima program ini. Setiap employee membeli rata-rata 80 saham. Ya. 800 karena itu kita beli 80 saham. Hak mereka sebenarnya 100, tapi dia beli 80 rata-rata. Nah, hal ini menyebabkan si karyawan bisa membeli total 64.000 saham. Dari mana dapat 880 kali 800. Ya, jadi total 64.000 saham. Ya. Sudah mas, mas. Jadi kemudian kalau itu bisa membeli 94.000 saham. Berarti average market price itu saham itulah tanggal pembelian itu 30 per share. Harga pasar pada saat saham itu tanggal pembelian ya, 30. Jadi dibeli sekarang seharga 20, di pasar berapa seharga diskon 20%. Jadi 20% berapa? Kalau 30 kali 20% dia bisa beli
eh, 24 ya, 24 per lembar saham. The weighted average purchase itu 24 saham, benar 24 per lembar saham itu 20% dikali 30%, atau 100% dikurang 20% kan diskon 20%. Itu 80% kali 30 lebih 24 per lembar saham ya. Nah ini, jadi cash diterima oleh perusahaan kan 24, 64.000, 153.500. Perdagangan pasar kan itu adalah 30 kan, 864 kali 30, dapatnya kan sebesar ini, ini aja timbangkan ya. Jadi 1856 tambah 64 ini sebesar 1930 ya, 1930. Cash estimasi 1536. Nah selisihnya itulah KPIC expand ya. Expand itu selisih antara harga pasar 30 dikurang 24 atau 20% selisih, 20% dari harga ini, dari harga yang harga pasar. Jadi share capital itu sudah dicatat sebagai pasar, selisih dengan harga yang dibeli karyawan kalau diskon 20% itu 1536. Di situ disebutnya capacity expand. Nah, bagaimana pengungkapan capacity expand? Perusahaan harus mengungkapkan pembayaran share berdasarkan pembayaran arrangement itu harus disclose mengenai karakteristik dan perluasan dari share based payment arrangement yang terdiri dari ESPA selama periode existing ya. Dan per value dari barang jasa yang diterima atau per value dari equity instrument granted selama periode itu harus ditentukan. Kemudian efek share based payment transaksi lah perusahaan tidak punya income berdasarkan income ya selama periode atau selama berdasarkan posisi keuangan. Kemudian debat terhadap share option accounting ini. Jadi debatnya terutama bagaimana mencatat share option yang diberikan kepada karyawan atau eksekutif ya. ISB diadakan di usaha ya. Nah, basic earning per share saya lanjutkan ke minggu depan ya. Minggu depan. Jadi sekarang udah siap ya, selesai. Kira 1,5 jam ya. 1,5 jam. Silakan kalau ada yang bertanya ya, silakan. Nanti yang untuk yang earning per share ini kita lanjutkan minggu depan ya, earning per share ya. Karena ini agak panjang juga ceritanya. Ini panjang pada derivative security ya. Security. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Itu sebentar ya, saya ada dari EBS datang mau tangan surat dulu ya. Bentar deh. Halo? Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak.
Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf ya, aduh, tadi orang EBS datang ke rumah, itu ada lagi telepon masuk ya, dekat dengan EBS. Okey, ada pertanyaan sampai di sini, kalau enggak saya absen kehadiran ni. Absen kehadiran di Sispo ya. Apa perkuliahan ya. Esensi. Nantikan ya. Aduh, sorry ya, nantikan lagi. Okay, silakan buka itu apa videonya ya. Saya bukan absen ya. Isi absen tu bukti kita ada kuliah hari ini di Sispo-nya. Di mana ni? Oh, ini. Oh ya. Itu kuliah apa ni? Menengah ya. Itu Muhammad Ilham ada? Muhammad Ilham? Ilham ada? Enggak ada ya. Oh, mungkin enggak jadi ngambil sama saya kali ya. Kemudian Gali ada. Hadir, Dia Pak. tugas sengaja nyerahkan ni. Tugas sengaja nyerahkan juga kelompok kelompok 8 tu enggak nyerah tugas saya tadi juga enggak ada. Siapa ni Gali ada? Hadir, Pak. Gali ada ya. Kamu kelompok berapa kali? Kelompok 8, Pak. Saya Ilhamnya lagi ini, Pak. Lagi lemot internetnya. Oh, enggak ada alasan masalah seminggu lemot, apa alasan kamu? Pak, Alasan selama tapi seminggu saya lemot. Enggak ada, ke pagi juga menyerahkan juga. Enggak ada, berarti kalau 01 tu, aduh. Ada alasannya. Yang lain juga ngumpulin tu. Lemot ada alasan, lemot tu paling itu. Kan seminggu sekali, lemot apa lagi tu. Ya, enggak ada alasan ni. Iya, Pak. Alasannya. Suara kamu gemetar, terang bohong, gemetar suaramu. Enggak, Pak. Beneran, Pak. Beneran pun enggak saya terima deh. Ya. Iya, Saya Pak. enggak terima. Dan siapa ni? Ya. Yohana ada, Yohana? Yohana ada? Yohana enggak ada ya. Betrik ya, Betrik. Hadir, Pak. Betrik hadir. Ini para cowok ni yang parah, pemalas. Harusnya lelaki lebih rajin. Ini lebih rajin ya. Ini malah perempuan yang rajin. Laki-laki kan jadi calon suami, tanggung jawab sama isteri. Malah malas gimana cari makan anak orang gitu ya. Makan itu. Tika Ayu. Hadir, Pak. Tika Ayu hadir. Kayu mana? Oh, Tika Ayu. So, waktu sekolah tu lelaki rajin semua itu. Karena kamu tanggung jawab sama mau di rumah tangga ya. Ini orang kebalik dunia. Cowoknya pemalas. Nada, siapa Nada? Nada? Hadir, Pak. Nada hadir ya. Cowok rajin semua itu. Ya. Enggak, suruh pindah aja ke kelas lain. Siapa tu? Yang si cowok tu pindah aja lah yang ke kelas lain. Kelas satu lagi Nada tu. Satu lagi kelasnya siapa pengasuhnya? Satu lagi siapa? Bu Vina ya? Satu lagi kelas siapa? Aku main. Terus kau mendengar siapa? Ibu Lady, Pak. Bu Lady ya. Nah, udah pindah aja yang malas-malas pindah ke Bu Lady aja deh. Pindah aja yang 3 itu. Muhammad seletnya. Dilena ada Dilena? Hadir, Pak. Guna hadir ya. Hadir ya. Dan Siti ada selet. Listi mana? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Oh, 8 saya dilihat aja orangnya semua kalau mau.
Dia pindah juga sekolah dia. Siapa tahu kalau dosen cewek dia lebih bergairah itu kan, dosen cowok nggak bergairah dia. Linda ada Linda? Hadir, Pak. Ya, biasa cowok gitu, kalau dosen cowok dia nggak bergairah ya. Cuma malas masuknya. Dosen cewek lebih bergairah. Pindah aja kayak sedih. Revi mana Revi? Hadir, Pak. Revi hadir ya. Kemudian Ramanisa. Hadir, Ramanisa. Pak. Hadir, Hadir, ya. Pak. Ya, Ramanisa. Hadir. Dan Siti. Siti Hadir, hadir. Pak. Siti mana? Hadir. Siti hadir ya. Siti. Kemudian Fania. Hadir, Pak. Fania hadir. Fania. Kemudian Amalia. Hadir, Pak. Amalia hadir ya. Amalia. Mana Amalia? Bulan. Hadir, Pak. Bulan hadir ya. Iya, Pak. Bulan hadir. Silka. Hadir, Pak. Silka hadir. Silka. Retno. Hadir, Pak. Hadir Retno ya. Kemudian Farhan. Farhan dah? Hadir, Pak. Hah? Hadir, Pak. Tadi kamu nggak datang, sini datang. Datang, Pak. Tugas nggak dikumpulin nih gitu. Kamu kelompok berapa? Saya sama Kelompok berapa? sama Kak Gali. Oh iya, ke kelompok berapa tuh? Kelompok 8 sama Kak Gali sama Kak Ilham. Iya, nggak ada nyerahkan tugasnya, nggak ada tugas-tugasnya. Tadi Iya, nyerahkan, sekarang nggak juga nyerahin. Saya kan ngikutin Jadi mereka, kalau Pak. Ngikutin. jangan ada alasan deh, jangan ada alasan. Jadi gini, kalau nggak pindah ke kelas Didian aja, Bu Vina aja, Didian Vina ya. Kalau malas-malas pindah aja nggak apa-apa kok. Kan kamu laki-laki ya, dosen cari yang perempuan nggak apa-apa. Ya, pindah aja, jangan ini seluruh kepenuhan di sini nih ya. Nabila mana? Hadir, Pak. Hadir saya, Nabila Pak. hadir. Ya, Iya, Pak. ngumpulin tugas lagi kacau udah seminggu itu. Nesa Hadir, Nesa Pak. mana? Hadir, Pak. Ya. Kalau kamu izin bikin sendiri aja kamu, sendiri aja bikin kalau mau. Oh saya sih tinggal bacain aja. Baca kamu udah rekam di itu, nggak susah kok ya. Apa lagi itu si Adinda mana Adinda? Hadir, Pak. Ada hadir ya. Ya Mas pindah aja Mas ya. Yang rusak kelasnya ngapain tuh? Kemudian Mayla Sofa. Hadir, Pak. Sofa hadir ya. Udah Endang. Hadir, mana? Pak. Hadir ya. Rafli ada Rafli. Hadir, Pak. Rafli ada. Ada, Pak. Jadi kelompok berapa kamu? Kelompok berapa? Kelompok 6. 6 ada dikumpulin tuh. Jadi kelompok 8 itu pindah aja lah kayak itu. Kayak Bule dan Sufina ya. Pindah aja lah ya. Kau bisa pindah nih, bisa pindah. Udah minggu ketiga masih bisa pindah. Saya tentangani kalau mau pindah kelas boleh deh ya. Saya tentangani. Saya setiap ke Mbak Dian boleh pindah kelas ya. Daripada ngangguin aja, orang ngumpulin dia nggak ngumpulin. Kompak aja, pagi ngumpulin, sore nggak ngumpulin juga. Berarti kamu nggak sanggup ikut kuliah sama saya gitu ya. Mungkin Bu Fina nggak ada ngasih tugas kayak gini mungkin ya. Mungkin bisa nggak ada ngasih tugas gini. Jadi setelah dengar ceramah dengar kuliah di masjid ya. Nggak dengar pengajian di masjid terus pulang ya. Nggak apa-apa ya. Itu kan bahaya juga tuh ya. Kan ada lagi cara melihat kerajinan kamu di situ saya lihat ya. Karena kalau dari ujian saya nggak bisa saya nilai ujiannya itu. Karena kan online banyak bersama pengalaman lu banyak nyontek gitu ya. Apalagi bisa nilai. Tugas nilai ya.
Jadi kalau ketahuan di awal nggak mau ngumpulin tugas ya udah pindah aja. Farhan pindah aja Farhan ya. Pindah aja Farhan, pindah ke Bu Vina ya. Bu Vina. Pindah aja nggak apa-apa. Saya nggak mau mahasiswa terpaksa ikut kuliah saya. Farhan siapa lagi tuh? Kelompok 8 itu ya, kelompok 8 tuh siapa aja itu? Lihat dulu nih, ya. Ya pindah aja nggak apa-apa. Kalau ada yang maksa ngambil kuliah sama saya, ya. Ini mana nih? Ya? Oh ini, Farhan, Ilham, Galih, ya. 3 orang itu pindah aja lah ya. Pindah juga nggak apa-apa deh, ya. Nanti sekali siap sering kedua ke Vina ya. Siap sering Farhan, Galih, Ilham ya. Farham, Gali, Ilham ya. Siapa lagi? Ilham Menan. Ya, Farham, Gali dan Ilham ya. Kita pindah aja. Bisa absen kan dah sama saya pindahnya ke Mbak Vina. Ya, gimana Farhan? Ilham mana? Ilham mana? Gali mana itu? Gali mana? Iya, Gali Pak. itu. Pindah aja ya. Pindah aja ke Bu Vina ya, Lydia Nesvina. Enggak, Pak. Jangan dipaksain, jadi mengganggu sini kamu, mengganggu nanti nilai saya jelek lagi itu, nilai saya kasih 1 lagi itu. Dipastikan kamu nilai saya 1 itu nilainya. Pastikan itu kamu udah dongkol sekarang nih. Udah mendongkol tuh nggak enak kuliahnya, pindah aja langsung ya. Enggak, Pak. Maaf, Pak. Kalau sudah mendongkol susah itu. Udah mendongkol susah itu ya. Saya nggak mau mahasiswa itu di kelas ikut saya gitu. Kalau nggak, saya ngajar saya agak banyak kurang saya ngajar. Jadi kalau nggak ikhlas sudah bisa mengganggu saya 2 orang aja mahasiswa nggak apa-apa ya. 4 orang, 5 orang nggak apa-apa. Pernah gangguin saya, ya dia nggak cocok sama saya, maksain diri kuliah sama saya itu. Gimana pindah aja ya, si Gali sama Farhan. Enggak, Pak. Karena kalau terus sempat saya nanti bikin rusuh aja tuh, ya. Oke itu ya, jadi ada ini saya selesaikan ya, selesai. Kemudian saya cek lagi absennya. Jadi absen si Ilham, Gali udah datang ya? Tadi Gali datang? Iya, Pak. Mana tadi Gali? Oh hadir ya. Aduh, aku catat itu lagi. Mana Gali itu? Ini hadir ya. Ya, jadi absen si Ilham, Yohana nggak tahu sakit apa ini. Kemudian si satu lagi tadi yang nggak hadir. Mana nanti si Rafli hadir. Rafli hadir ya? Rafli hadir. Hadir, Pak. Nah, jadi nggak hadir itu si Yohana sama Ilham itu ya. Nggak hadir ya. Oke, demikian sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan kalau saudara nggak mau sama saya silakan pindah ya, apa-apa lah ya. Itu udah ada 12 bisa pindah kamu. Tapi kalau ada lagi sampai sini ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sehat dan salam bahagia terus ya. Semoga kita Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.